semua, siapa sangka bahan yang kita anggap tak berguna di sekitar kita ternyata berpotensi mendatangkan keuntungan yang sangat fantastis loh. Beberapa orang berpikir bahwa dalam memulai bisnis harus dengan modal yang sangat besar, padahal kenyataannya tidak juga. Kita bisa memulai bisnis dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita semaksimal mungkin. Dari situ, kita bisa meningkatkan nilai kompetitif dari barang yang kita produksi hingga mampu menembus pasar mancanegara. Wow, tentunya akan sangat-sangat menguntungkan dan bisa menjadi peluang bisnis menjanjikan ya. Yuk, mulai sekarang kita coba lihat lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah ada bahan-bahan yang kiranya memiliki nilai jual tinggi? Kali ini, kita mengajak sobat semua untuk melihat beberapa olahan bahan baku yang berasal dari lingkungan sekitar hingga mampu memiliki nilai jual tinggi. Kira-kira barang-barang seperti apa saja ya yang bisa dibuat? Pertama, ada kerajinan dari batang pohon dan tempurung kelapa. Sepertinya hampir semua masyarakat Indonesia tahu ya pohon kelapa. Pohon yang memiliki segudang manfaat ini dapat tumbuh subur di tanah Indonesia. Nah, setiap jengkal dari pohon kelapa ini dapat kita manfaatkan loh. Mulai dari daunnya yang dapat kita gunakan untuk pembuatan ketupat, sampai akarnya yang bermanfaat untuk obat-obatan. Saat ini, kita sedang bersama pengrajin batang dan batok pohon kelapa Manunggal Karya yang berlokasi di Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga. Komunitas Manunggal Karya ini sudah memberdayakan 40 pengrajin loh, yang masing-masing bekerja di bengkel kerja pemberian pemerintah Kabupaten Purbalingga. Di sini, kita akan menemukan berbagai kerajinan yang terbuat dari gelugu atau sisa batang pohon dari pabrik pemotongan gelugu. Sisa gelugu biasanya berupa kayu berukuran kecil yang tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali. Eits, jangan salah, potongan gelugu yang tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali itu bisa disulap oleh para pengrajin menjadi barang berguna seperti garpu, sendok, spatula, centong nasi, sumpit, piring, gelas, dan sebagainya. Sedangkan batok pohon kelapa yang diperoleh dari penjual santan disulap menjadi barang-barang bermanfaat seperti asbak, mangkok, penutup lampu hias, dan gantungan kunci. Kelebihan dari kerajinan yang diproduksi oleh Manunggal Karya adalah saat proses finishing tidak menggunakan bahan kimia apapun. Jadi aman jika digunakan, terlebih pada kerajinan yang dipakai untuk kegiatan makan dan minum. Pengrajin Manunggal Karya sendiri mengungkapkan, untuk mendapatkan finishing yang bersih dan mengkilap membutuhkan kesabaran ekstra. Sebab kita harus menggosok perlahan kayu dan tempurung kelapa hingga mendapatkan hasil yang mengkilap. Untuk itu, sobat folder desa semua memerlukan peralatan seperti gerinda, gergaji mesin, supaya mendapatkan hasil kerajinan yang diinginkan.
Nah, kedua, ada kerajinan dari membuat stik es krim. Siapa dari sobat folder bisnis yang sehabis menyantap es krim, stiknya langsung dibuang begitu saja? Mulai saat ini, yuk kita kumpulkan stik es krim dan membuatnya menjadi kerajinan yang bernilai jutaan rupiah. Kisah inspiratif kerajinan stik es krim yang mendatangkan pundi-pundi rupiah datang dari Uli Handayani yang tinggal di Desa Toyareka, Kabupaten Purbalingga. Sejak tahun 2008, Uli bersama ratusan pegawainya yang merupakan pensiunan pekerja pabrik mengelola limbah kayu menjadi stik es krim. Ada berbagai macam limbah kayu yang Uli gunakan dalam membuat stik es krim, seperti kayu alba dan pinus. Keduanya Uli dapatkan dari sisa pabrik pengelolaan kayu yang ada di sekitar rumahnya. Masing-masing pengrajin stik es krim Uli fasilitasi dengan peralatan yang sangat memadai, mulai dari alat pemotong dan plastik pembungkus. Awalnya Uli hanya memasarkan stik es krim kerajinannya di sekitar Purbalingga saja. Namun, setelah masuk e-commerce, permintaan stik es krim buatan Uli meningkat drastis loh. Dalam seminggu saja, Uli bisa memproduksi sekitar 2-3 truk stik es krim dengan pengiriman Surabaya, Garut, Lampung, hingga Lombok. Apa yang Uli lakukan ini bisa menjadi inspirasi bisnis teman-teman semua. Dari semongkah limbah kayu bisa menjadi mata pencarian bagi banyak orang. Inspirasi bisnis ketiga adalah ekoprint. Ekoprint bukan berarti batik yang dibuat oleh Pak Eko ya. Ekoprint adalah cara memberi warna pada kain dengan menempelkan dedaunan yang dapat mengeluarkan warna. Kali ini kita akan berkunjung ke Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Barat untuk belajar membuat ekoprint bersama komunitas batik ekoprint Serajan Makarya. Dalam proses pembuatannya, komunitas Serajan Makarya ini menggunakan tanaman yang mampu mengeluarkan warna seperti daun jati, kenikir, jarak bulung, ketepeng, piden, dan murbei. Selain itu, komunitas Serajan Makarya juga menggunakan bunga teleng supaya memberikan warna yang lebih bervariatif kepada kain batik. Sobat juga bisa memilih tanaman yang ada di sekitar rumah loh. Tapi perlu diperhatikan ya, tidak semua tanaman dapat mengeluarkan warna. Nah, setelah memilih jenis daun, langkah selanjutnya yaitu membuat batik ekoprint. Membuat batik ekoprint sebenarnya susah-susah gampang loh. Untuk itu, simak terus penjelasan berikut ya. Langkah pertama, sediakan kain atau kaos putih polos, kemudian taruh bunga dan daun di atas kaos tersebut sesuai motif yang kita inginkan. Setelah semuanya tersusun rapi, bungkus kain dengan plastik lalu gulung erat.
Kukus kain yang sudah dibungkus itu ke dalam tungku selama 90 menit sampai warnanya meresap. Setelah proses mengukus selesai, angkat dan keringkan kain dengan cara diangin-anginkan. Ingat ya, jangan jemur kain di bawah sinar matahari. Nanti warnanya tidak keluar. Tahap selanjutnya untuk mendapatkan warna sempurna yaitu kita harus melalui proses fiksasi dengan cara mendiamkan kain tersebut selama sepekan. Sesudah itu, kita merendam kain yang sudah didiamkan selama sepekan itu ke dalam air tawas dan cuci dengan sampo bayi. Bagaimana? Menarik bukan proses ekoprint? Inspirasi bisnis keempat, kita akan membuat sapu dari sabut kelapa. Penasaran seperti apa prosesnya? Beberapa sobat kita pasti sudah tidak asing dengan sapu yang terbuat dari sabut kelapa. Beberapa rumah di pedesaan juga masih menggunakan sapu jenis ini untuk membersihkan rumahnya. Kira-kira bagaimana ya cara pembuatannya? Kali ini kita mengunjungi Apit Apriyadi, seorang pengrajin sapu sabut kelapa yang berlokasi di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Kisah inspiratif Apit Apriyadi dimulai ketika dirinya yang seorang sarjana bersama sang kakak melihat limbah kelapa yang bertumpuk begitu saja menjadi sampah. Kan sayang jika limbah tersebut tidak dimanfaatkan, bukan? Berbekal alat untuk membersihkan kulit kelapa sederhana, ia dan sang kakak berhasil memperkerjakan banyak pemuda desa di lingkungannya. Mereka juga memperkerjakan 4 anggota keluarga lainnya untuk merajut sabut kelapa yang sudah dibersihkan menjadi sapu. Dalam sebulan, Apit dan sang kakak bisa memproduksi sekitar 3.000 sampai 4.000 sapu sabut kelapa yang dikirim ke berbagai wilayah seperti Cilacap, Banjarnegara, Ciamis, Purbalingga, bahkan sampai luar provinsi dan luar Pulau Jawa. Kedua kakak beradik ini juga bisa memanfaatkan sabut kelapa untuk membuat pot bunga yang sempat viral saat pandemi itu loh. Sedangkan sisa sabut kelapa yang lebih halus akan dicampurkan dengan kotoran hewan supaya kemudian bisa digunakan sebagai pupuk. Apakah sobat tertarik untuk mencobanya? Ide bisnis selanjutnya yaitu membuat miniatur truk dan bus dari sisa kayu yang tak terpakai. Kayu menjadi salah satu bahan yang mudah untuk dikreasikan menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual. Tentunya tak hanya menjadi stik es krim ya, kayu juga bisa disulap menjadi miniatur kendaraan loh. DT Miniatur dan Surya Meja Group Miniatur adalah 2 bengkel pengrajin kerajinan kayu yang berlokasi di Desa Kalijagar, Kabupaten Purbalingga. Di tangan 2 bengkel pengrajin tersebut tercipta berbagai macam model miniatur kendaraan seperti truk biasa, truk dam, truk Pertamina, truk gandeng, dan tronton. Sobat pasti juga pernah kan melihat model miniatur bus yang dijual di pinggir jalan? Kebanyakan miniatur tersebut berasal dari kerajinan DT Miniatur dan Surya Meja Group Miniatur. Hingga saat ini, kedua grup pengrajin tersebut sudah mempekerjakan sekitar 20 orang dengan divisi yang berbeda-beda. Misalnya, ada beberapa pengrajin yang bertugas membuat pola,
Lalu ada juga yang memotong kayu, mengecat, dan melakukan finishing. Tidak perlu ditanya soal kualitas, sudah pasti miniatur yang dihasilkan sangat bagus. Potongannya rapih dan mirip dengan aslinya. Apalagi jika sudah ditambah dengan ornamen seperti lampu-lampu kecil, miniatur ini akan menjadi mainan favorit anak-anak zaman sekarang. Dengan bantuan marketplace, produk kerajinan miniatur ini sudah merambah ke berbagai kota di Indonesia. Sobat folder desa tak perlu khawatir ya soal pengiriman, sebab miniatur akan dikemas dengan rapi dan seaman mungkin. Paket akan sampai dengan aman tanpa retak sedikit pun seperti hatimu yang patah. Hihihihi. Tak terasa, sudah sampai di penghujung acara nih sobat. Dari berbagai kisah inspiratif di atas, membangun bisnis nyatanya tak perlu ribet. Ada banyak sekali ide bisnis kerajinan yang dapat kita mulai. Kita bisa memanfaatkan sabut kelapa, bahkan hingga kayu sisa. Kekreatifan dalam mengelola bahan baku menjadi kunci utama kesuksesan pebisnis. Dengan begitu, potensi mengepakkan sayap ke mancanegara lebih besar. Salah satu contohnya, Sobat bisa membuat miniatur bus yang sama dengan bus dari negara lain, sehingga masyarakat dari negara tersebut akan tertarik untuk membelinya. Nah, itulah tadi ide bisnis kerajinan tangan yang berasal dari bahan baku yang ada di sekitar kita. Selain hemat bahan baku, kita juga dapat turut melestarikan lingkungan. Yuk, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa!